Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan dan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Adapun kegiatan pada hari ini, yaitu saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2. Adapun dosen pengampunya yaitu Pak Ian Awaluddin ST.MP. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farah Sofia Amalia dengan NIM 60800120058 dari kelas TPWKC. Sebelum saya membahas mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kebersihan. Adapun ayat Al-Qur'annya, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 222, yang berbunyi, Innallaha yuhibbul muttawabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 222. Selain itu, terdapat juga hadis riwayat Ad-Dailami, yang dimana Rasulullah bersabda bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Dari ayat Al-Quran dan hadis tadi, dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sangat memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. Dan salah satu contoh untuk menjaga kebersihan pada diri sendiri yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Adapun tindakan yang diambil pemerintah untuk mengamalkan ayat dan hadis tadi yaitu dengan membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi dari sampah. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang terbentuk padat. Sampah dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Yang kedua, sampah sejenis sampah rumah tangga, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, atau fasilitas lainnya. Yang ketiga, fasilitas spesifik yang terdiri dari satu, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, tempat yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik. Berikutnya pada bab 2, asas dan tujuan. Asas dari Undang-undang ini yaitu pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomis. Adapun tujuannya yaitu pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pada bab hak dan kewajiban, terletak pada bab 4, di mana haknya itu setiap orang berhak, 1, mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu. Yang kedua, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Yang ketiga, memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu. Yang keempat, mendapatkan pelindung dan kompensasi. Yang kelima, memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
Adapun kewajibannya, yaitu setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan yang diatur dalam peraturan daerah. Berikutnya, pada bab perizinan yang terletak pada bab 5 pada pasal 17 yang dimana pada ayat 1 yang dimana setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Berikutnya pada bab 6 mengenai penyelenggaraan pengolahan sampah pada pasal 19 yaitu pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas 1. Pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan ketiga pemanfaatan kembali sampah. Yang kedua itu penanganan sampah yang terdiri dari kegiatan 1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. Yang kedua, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah tertentu. Yang ketiga, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber penampungan sampah sementara ke tempat pemprosesan akhir. Yang keempat, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Yang kelima, memproses akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Yang berikutnya, peran masyarakat. Terdapat pada bab 9, yaitu pada pasal 25 ayat 1 yang menyatakan yang berbunyi, masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Peran masyarakat yang dapat dilakukan yaitu memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah. Yang kedua, perumusan kebijakan pengelolaan sampah. Yang ketiga, pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Berikutnya, larangan dan sanksi administrasi. Larangan ini terletak pada bab 10 yang terdapat pada pasal 29. Yang dimana pada ayat 1 itu setiap orang dilarang memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan membuang terbuka ke tempat pemprosesan akhir, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Adapun sanksi administratifnya terletak pada bab 12 pada pasal 32 yang pada ayat 1 mengatakan bahwa bupati atau wali kota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perizinan. Adapun sanksi administratifnya yaitu paksaan pemerintah, yang kedua uang paksa, dan ketiga pencabutan izin. Ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, impor sampah rumah tangga, yang dimana pidananya yaitu penjara minimal 3 tahun dan maksimal 9 tahun dengan denda minimal 100 juta dan maksimal 3 miliar. Pada kedua yaitu impor sampah spesifik. Dengan hukuman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda minimal 200 juta dan maksimal 5 miliar. Yang ketiga, pengelolaan sampah melawan hukum secara sengaja. Dengan hukuman
pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 10 tahun dengan denda minimal 100 juta dan maksimal 5 miliar. Yang keempat, yaitu perlawanan hukum mengakibatkan orang mati atau luka berat. Dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda 15 tahun dengan denda minimal 100 juta dan maksimal 5 juta. Dengan maksimal 5 miliar. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya tampilkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.